Shalom buat seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat mengikuti jam doa permata GBKP. Kiranya kita rindu bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ada satu hal yang kita ungkapkan yang kita butuh sekali disembuhkan dan dipulihkan atas segala apapun yang kita alami. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kita dilayakkan berdoa dan merenungkan firman-Nya. Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kami anak-anak-Mu. Izinkan kami pada saat ini Tuhan, seluruh permata GBKP yang meluangkan bahkan memberikan waktu khusus untuk mengikuti jam doa permata. Jadikan semua permata Tuhan menjadi permata yang indah, yang diperbaharui hidupnya, dan dimanapun dia berada akan membawa keindahan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati dan dapat menjadi berkat. Izinkan kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu di jam doa permata di minggu ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di jam doa permata GBKP di minggu ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 19, khususnya ayat yang ke-26. Kami akan bacakan firman ini kepada kita semua. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Saudaraku, siapa yang tidak pernah kecewa? Dari kecil manusia selalu menjumpai masalah kekecewaan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah kecewa. Namun demikian, apa penyebabnya kita kecewa? Tentu satu dengan yang lain pasti memiliki tema yang berbeda, sumber daripada masalah yang membuat kita kecewa. Baik itu gara-gara teman kita, baik itu di pekerjaan kita, baik itu cuaca yang buruk, baik itu pengalaman yang pernah begitu pahit yang kita alami. Dan tidak bisa kita pungkiri juga, bisa juga karena pengalaman di tengah-tengah keluarga yang pernah kita rasakan dan kita alami, sehingga memberikan pesan yang begitu buruk dan memberikan kekecewaan yang begitu dalam kepada kita. Saudaraku, pada kesempatan ini, sering juga dalam kehidupan rumah tangga ada ketidaksepahaman. Bahkan ada pertikaian dengan anak, ada pertikaian dengan suami ataupun istri, dan ada pertikaian dengan orang tua yang membuat seseorang merasa kecewa. Kekecewaan atas diri sendiri ataupun atas diri orang lain sering terjadi sedemikian rupa sehingga orang mempunyai luka batin ataupun luka dalam. Sekalipun kejadian yang mengecewakan sudah berlalu lama, kita tidak mungkin bisa mengingatnya seolah itu terjadi hari kemarin. Bahkan kekecewaan yang besar bisa berlanjut dengan kekecewaan kepada Tuhan, yang diharapkan untuk menolong tapi tidak kunjung muncul dan tidak pernah terasa akan kasih-Nya. Banyak orang Kristen mundur dalam imannya, bahkan ada yang meninggalkan Tuhannya karena kekecewaan terhadap kehidupan. Tidak bolehkah kita kecewa dalam menghadapi suatu keadaan yang kurang baik? Tidak bolehkah kita kecewa kepada Tuhan karena kita tidak mengerti apa yang dilakukannya dalam hidup kita? Kalau kita perhatikan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Dia bergumul di dalam penderitaan yang seketika menyadari bahwa waktunya sudah dekat untuk disalibkan. Ia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, tetapi ia justru menjumpai mereka semua tidur karena kesusahan dan mungkin juga kekecewaan mereka alami. Yesus bukanlah raja yang seperti mereka harapkan dan bayangkan.
Mungkinkah Yesus kecewa melihat murid-muridnya yang tertidur pulas? Padahal pesan Yesus yang disampaikan kepada muridnya, mereka harus setia menunggu dalam doa. Yesus tahu murid-muridnya lemah. Kalaupun ia kecewa melihat keberadaan muridnya, ia tidak menunjukkan kekecewaannya di hadapan para murid-muridnya. Sebaliknya, apa yang keluar dari mulutnya adalah nasihat yang cocok untuk orang yang lelah, berduka dan kecewa dalam hidup mereka. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lukas 22 ayat 46. Memang siapapun di dunia ini, kalau kita jauh dari Tuhan, akan mudah sekali kita jatuh dalam hal-hal yang jelek. Apalagi kekecewaan biasanya menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan dengan sesama manusia. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, akankah kekecewaan itu tetap kita miliki dalam hidup kita? Bahkan kekecewaan itu tetap bertambah-tambah kita miliki sehingga menumbuhkan luka yang begitu mendalam bagi kita. Luka itu harus kita sembuhkan. Luka itu harus kita sembuhkan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kekecewaan yang pernah kita alami di dalam keluarga kita. Baik itu bagaimana komunikasi yang tidak baik dengan orang tua. Kita butuh pemulihan akar pahit ataupun kekecewaan antara anak dengan orang tua. Bagi setiap anak yang pernah mengalami kekecewaan terhadap orang tuanya, mereka perlu dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih ketika kita mengikuti jam doa permata kita di minggu ini. Penulis kitab Amsal menekankan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bentuk penganiayaan ataupun mengusir, terlebih-lebih kepada orang tua kita, ini adalah memburukkan dan memalukan diri. Tidak mengherankan jika dalam kehidupan kita, bahkan hukum Taurat mengajarkan hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah merupakan sebagai hukum yang pertama, yang mengawali relasi antar sesama. Karena Tuhan tahu bahwa jika seseorang tidak sanggup menghormati ayah dan ibunya, yang notabene melahirkan mereka, yang merawat mereka sejak lahir ke dunia ini, maka orang tersebut tidak mungkin dapat menghormati ataupun bersikap baik terhadap orang lain. Hal ini perlu menjadi perenungan kepada permata-permata yang terkasih. Tidak mungkin kita baik kepada orang lain tanpa terlebih dahulu kita baik di tengah-tengah keluarga kita, apalagi itu terhadap orang tua yang kita hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, bagaimanapun dan apapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun sikap mereka kepada kita, sebagai seorang anak, kita tetap dituntut untuk dapat mengasihi bahkan menghormati orang tua kita. Keindahan cinta kasih mereka dalam kesempurnaan yang mereka berikan dengan tulus kepada kita. Namun di dalam ketulusan dan ketidaksempurnaan orang tua, mereka juga memiliki kelemahan. Kita juga sebagai anak memiliki kelemahan dalam sikap mengasihi kedua orang tua kita. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita sebagai anak dan di tengah-tengah ketidaksempurnaan orang tua kita, kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan firman ini, agar setiap orang yang mendengar firman Tuhan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman yang hidup yang kita munculkan dan wujudkan di dalam kehidupan kita. Bukalah mata hati kita dan mata hati rohani kita,
Bagaimana kita menempatkan diri kita dan menempatkan orang tua kita menjadi satu hal, relasi yang begitu akrab dan intim yang harus kita nyatakan sebagai persekutuan yang hidup di tengah-tengah keluarga kita. Permata GBKP yang terkasih, pada jam doa permata di minggu ini, seluruh permata diingatkan kembali bagaimana mereka peduli terhadap orang tuanya. Mungkin kalau kita katakan ada seorang anak mengusir atau menganiaya orang tuanya, kami yakin permata GBKP tidak ada menjadi pelaku yang demikian. Tapi terkadang kita melukai hati orang tua kita dengan sikap kita sendiri, dengan perkataan kita, bahkan dengan ketidakpedulian kita terhadap mereka. Inilah yang menegur kita, yang mengingatkan kita. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini, yang mengasihi kita dengan tulus, yang membesarkan kita dengan tulus, dan memperhatikan bahkan membiayai segala yang kita butuhkan hidup di dunia ini. Izinkan kehadiran orang tua kita di dalam kehidupan kita menjadi satu hal yang membanggakan kita, yang kita rasakan bagaimana sentuhan kasih mereka kepada kita, bahkan keikhlasan mereka mendoakan kita sebagai anaknya. Pada kesempatan ini seluruh permata GBKP, jangan pernah ada akar pahit, bahkan kekecewaan terhadap orang tua kita. Karena setiap orang tua yang ada di bumi ini selalu merancang yang terbaik kepada anak-anaknya. Doakan orang tua kita, perhatikan mereka, hormati mereka, berikan waktumu kepada orang tuamu. Karena ada saatnya kelak ketika kamu mau mengubah hidup kamu, waktu itu tidak kamu miliki lagi. Jika ada kesempatan dan peluang, berikanlah dirimu untuk memberikan kasih dan kepedulian kepada orang tua. Cinta kasih yang kamu miliki, sempurnakanlah dengan cinta kasih Tuhan yang direfleksikan dengan hubungan yang baik dengan orang tua kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, seorang anak yang Engkau berikan ke dunia ini, yang Engkau izinkan untuk dibesarkan oleh orang tua yang ada di dunia ini. Mereka tentunya sudah Tuhan perbaharui hidupnya. Orang-orang tua kami sudah Tuhan berikan hikmat dan kemampuan. Walaupun ketika mereka menerapkannya dalam hubungannya, dalam kehadirannya dengan anak-anaknya, sering terjadi ketidaksempurnaan kehadiran mereka. Tapi kami yakin percaya pada kesempatan ini, ketika permata GBKP mau membuka hati mereka, mereka juga harus sadar, apa sih tanggung jawab seorang anak yang sudah mereka berikan kepada orang tua mereka. Sehingga mereka diberikan hati yang tulus juga, untuk dapat hadir sebagai anak yang baik, anak yang berbakti kepada Tuhan dan orang tua dari kehadiran dan keberadaan mereka, sehingga dapat membanggakan kehidupan orang tuanya. Berkati semua permata GBKP Tuhan, berkati pekerjaan mereka, karir mereka, bahkan studi mereka, bahkan jodoh mereka, bahkan pulihkan hubungan yang pernah rusak, komunikasi yang tidak sehat di tengah-tengah keluarga yang pernah mereka alami. Tidak ada akar pahit yang mengikat kehidupan anak-anak kami permata. Tidak ada kekecewaan tanpa penyelesaian yang mereka peroleh dari kebaikan-Mu. Perbaharui kehidupan permata GBKP. Berkati mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati dan dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati masa depan yang terindah yang akan mereka terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.